Shalom. Kita baru saja mengalami dan melewati yang namanya Tahun Baru Israel. Dan banyak orang berkata, kenapa kita perlu belajar? Karena setiap tahun ada berkatnya. Setiap tahun ada namanya. Dan setiap tahun ada anugerahnya. Mari kita belajar tahun ini. Dan tahun ini adalah tahun P. Gimel. Tahun yang ditandai dengan dua bentuk atau dua gambar. Yang pertama adalah mulut. Dan yang kedua adalah unta. Apa yang Tuhan mau katakan dan apa yang kita perlu persiapkan. Setiap kita tahu kita butuh mulut kita. Mulut kita yang pertama adalah makan. Biar bagaimanapun cara makan kita menentukan hidup kita. Menentukan kesehatan kita, menentukan berat badan kita. Saya tetap suka kopi, saya tetap suka karbo, saya tetap suka hal-hal yang manis. Akibatnya saya tidak pernah langsing tapi langsung. Tetapi saya mau berkata, setiap kita tahu soal jasmani. Tapi bagaimana dengan mulut rohani kita? Apakah kita memakan yang sehat? Apakah kita memakan yang sungguh-sungguh mendatangkan kekuatan dalam hidup kita? Atau kita memakan sampah? Berapa banyak orang setiap hari mendengarkan berita gosip. Dan ujungnya mereka menjadi begitu ketakutan. Mereka sakit hati, mereka marah. Karena mereka mendengarkan sampah every day. Tetapi berapa banyak orang yang tidak suka mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Mereka memasang lagu puji-pujian. Mereka mungkin masak, mereka mungkin nyapu, mereka mungkin mengendarai mobil. Tetapi mereka terus mendengarkan firman. Ujungnya roh mereka semakin kuat. Badai boleh terjadi, keadaan boleh mencekam. Tetapi mereka mengatasinya bersama Tuhan. Karena roh mereka punya jiwa yang lain. Alkitab berkata, pada waktu 12 orang, 12 pengintai melihat keadaan yang sama. Mereka melihat tanah yang begitu subur, tapi mereka lihat raksasa-raksasa. 10 melihat dengan cara yang sangat gemetar, stres. Mereka berkata, tidak mungkin kita mengalahkan raksasa. Tidak mungkin kita menghadapi raksasa. Lihat raksasanya besar, kita ditelan habis. Tetapi ada 2 yang melihat dengan cara yang berbeda. Mereka berkata, bersama Tuhan kita akan duduki. Ini tanah yang baik. Ini tanah yang subur. Kita telan habis mereka. Kenapa bisa 2 sisi yang sangat berbeda? Dan Alkitab menyebut 2 orang ini punya jiwa yang lain. Bagaimana mereka punya jiwa yang lain? Mereka memilih untuk memakan yang baik. Alkitab, kitab orang jujur bercerita bahwa Joshua selalu menempel kepada Musa. Kaleb mungkin kelihatannya dia bukan siapa-siapa. Tapi Alkitab, kitab orang jujur berkata dia seorang yang sangat setia. Dia sangat suka membaca. Dia sangat suka mendengarkan Musa. Dia sangat suka dan dia sangat dekat dengan Joshua. Kaleb seorang yang sangat setia. Dan ini membuat mereka akhirnya memakan yang ajaib. Mereka menikmati tanah Kanaan. Mereka tidak mati di padang gurun. Bahkan mereka disebut sebagai pahlawan di Alkitab. Hari ini putuskan untuk kita memakan yang benar. Tetapi dari mulut kita juga tahu ini adalah waktunya berkata-kata. Alkitab berkata, apa yang kau katakan itu yang Tuhan buat dalam hidupmu. Berapa banyak dari kita seringkali mengatakan yang sangat-sangat negatif. Kita berkata tentang resesi, kita berkata yang negatif tentang istri kita, kita berkata yang negatif tentang suami, kita berkata yang negatif tentang anak-anak kita. Mari berhenti, mari ciptakan yang luar biasa, mari katakan yang terbaik. Saya punya seorang teman dan suaminya cuma sales biasa yang tidak lebih dari 2 juta setiap bulan penghasilannya. Tapi yang ajaib, dia selalu mengambil dompet suaminya. Dan dia angkat di hadapan Tuhan bersama dompetnya. Dan dia berkata, dompet ini akan penuh dengan uang. Saya akan diberkati dan saya akan menikmati yang terbaik. Saudara, dia selalu memanggil suaminya bos. Dan suaminya berkata, apanya sih, saya ini bukan bos. Dia berkata, bos, pasti
kamu sekali waktu akan sukses. Sekali waktu kamu akan ditinggikan. Ini mungkin hal yang sepele dan kelihatannya aneh. Tetapi kemudian Tuhan benar-benar melakukan sesuai dengan firman-Nya. Apa yang kau katakan itu yang Tuhan buat dalam hidupmu. Tiba-tiba ada orang memanggil suaminya untuk mencoba menjadi direktur dari sebuah perusahaan yang kecil. Dan menjadi sukses, naik dan naik terus. Dan hari ini suaminya sangat diberkati. Dompetnya selalu berisi. Dan kemudian dia mengalami kelimpahan. Suaminya berkata, saya punya istri yang memperkatakan pagi, siang, sore. Sebuah kalimat-kalimat yang ajaib. Dan apapun yang diperkatakan oleh istri saya menjadi kenyataan. Mari gemakan. Mari katakan. Mari ciptakan bahkan sesuatu yang luar biasa. Tetapi ada yang kedua, adalah unta atau gimel. Saudara, dan unta ini kita tahu binatang yang ajaib. Binatang yang melewati padang gurun. Dan binatang ini sungguh-sungguh punya kemampuan minum dan menyimpan air. Bahkan saudara, dia bisa mengangkat beban yang sangat banyak. Dia tidak pernah masalah melewati padang gurun. Dinginnya padang gurun tidak menghentikannya. Panasnya padang gurun tidak menghentikannya. Dia tidak perlu oasis karena dia membawa air di dalam hidupnya sendiri. Apakah kita bisa untuk seperti itu? Bapak Presiden kita berkata tahun depan mungkin tahun yang kering. Tahun depan mungkin akan ada banyak hal barang yang sedikit naik. Tahun depan mungkin ada begitu banyak kejadian yang kita tidak tahu. Dan kita sedikit mencurigai akan terjadi. Salah satunya inflasi. Sepertinya tahun depan ada sedikit padang gurun yang suka tidak suka harus kita lewati. Tetapi saya mau berkata, mari jadilah unta. Yang pertama, mari kita belajar bijak menyimpan kekuatan, menyimpan uang. Mungkin kita juga perlu mempersiapkan beberapa hal yang lain supaya kita bisa melewati tahun depan dengan bijak. Tetapi kita juga bisa, mari belajar untuk beradaptasi. Walaupun keadaan seperti apapun, jangan mengeluh tapi mengucap syukur. Mari belajar pada waktu kita di atas, mari kita nikmati dengan tetap rendah hati. Pada waktu kita di bawah, mari tetap berjuang. Dan saya percaya Tuhan bawa kita dari masa ke masa dalam sebuah kelimpahan. Unta melambangkan binatang yang bisa menghadapi tantangan. Dan saya berharap kita semua akan menghadapi tantangan bersama Tuhan. Saya seseorang yang mengalami begitu banyak tantangan dalam hidup ini. Tetapi saya melihat kemenangan demi kemenangan. Hari itu saya tinggal di Belanda. Dan kami punya rumah sangat-sangat kecil. Cuma 4x4. Di situ tempat tidur. Di situ tempat kami menggambar. Di situ juga masak. Di situ juga toilet. Saudara, dan itu sebenarnya sangat mengerikan. Karena setiap kali saya masak, embunnya menguasai seluruh ruangan. Tapi kami berdua, saya dan suami saya, cuma punya ranjang yang sebesar 80 cm. Dan panjang kurang lebih 1,7. Dan itu membuat kaki kami mentok. Membuat kami bahkan satu orang berbaring saja tidak cukup. Tetapi kami melewati seperti itu selama 3 tahun. Setiap malam kami berpelukan supaya bisa tidur di ranjang yang kecil itu. Kalau yang satu ingin terlentang, maka kami yang satu akan tidur di lantai. Sekali lagi kami tertawa, kami berkata anggaplah camping. Kami menertawakan keadaan, kami bersuka cita pada waktu kami berpelukan sangat intim. Kami berkata mungkin yang seperti ini tidak akan terulang lagi dalam hidup. Dan mari kita nikmati begitu kita dipaksa untuk saling menyintai, saling memeluk, saling mengasihi. Dan benar, setelah 3 tahun peristiwa seperti itu tidak pernah lagi kami nikmati. Tidak pernah lagi kami alami. Kami punya ranjang yang besar, kami punya rumah yang lumayan besar. Dan kami selalu berkata, Tuhan terima kasih. Ada sebuah masa unik di mana kami menikmati sangat dekat, sangat intim walaupun dipaksa keadaan.
saling memeluk sepanjang malam tidak melepaskan pegangan, romantis sekali. Persoalannya, apakah kita bisa menikmati setiap keadaan? Ataukah kita cuma mengeluh? Kita cuma bersungut-sungut. Pilihan dalam hidupmu. Pada waktu kita mengucap syukur, pada waktu kita menikmati, maka segala sesuatu akan menjadi indah pada waktunya. Tahun depan apapun yang terjadi, mari pakai mulut kita untuk mengucap syukur. Dan biarkan hidup kita berani menghadapi tantangan. Mari fleksibel dan bersama Tuhan pasti ada kemenangan.